goreng atau yang kerap disebut dengan minyak sayur merupakan salah satu bahan dapur yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan, kehadiran minyak goreng memang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengolah makanan. Tak hanya sekedar untuk memasak kebutuhan pangan sehari-hari, minyak goreng juga sebagai penopang perekonomian para pelaku usaha. Para pengusaha dengan basis usaha pangan tak akan lepas dari kebutuhan akan minyak goreng. Mulai dari bisnis kuliner kelas atas hingga kelompok usaha mikro sekelas penjual kaki lima di pinggir jalan dan trotoar. Sayangnya, demi mendapatkan keuntungan maksimal, para pelaku usaha sering tak mengindahkan kualitas bahan. Banyak dari pelaku bisnis kuliner ini justru menggunakan minyak goreng rekondisi yang tak layak konsumsi. Tak hanya itu, minyak goreng rekondisi ini justru menjadi ladang usaha tersendiri yang menawarkan laba besar dengan cara nakal. Tim redaksi kontroversi pun menelusuri keberadaan para pelaku bisnis nakal ini. Minyak goreng curah rekondisi ini diproduksi di suatu pabrik yang tertutup dan tak sembarangan orang bisa masuk. Namun berdasarkan keterangan dari mantan karyawan, tim mendapat keterangan bagaimana minyak goreng rekondisi ini diproduksi. Dari pengalaman bekerja di pabrik, menjadikan mantan karyawan ini justru menjalankan bisnis minyak goreng rekondisi sendiri. Dari tahun 2011 awalnya. Dulu saya pernah kerja sama bos, jadi selama ini kalau keuntungan sangat membesar, jadi sekarang saya main sendiri. Tak hanya ada di Jakarta, bisnis ini berkembang di berbagai kawasan. Persaingan bisnis nakal ini bahkan terbilang sangat ketat. Kalau ini kan banyak, Pak. Jadi ini kan persaingan antara satu. Berarti kita beli 90, dihantam lagi 95. 95 dihantam lagi cepet. Persaingan banyak di sini ya. Seluruh daerah pasti banyak main ini. Minyak goreng rekondisi diproses dari minyak bekas pakai yang benar-benar tak layak guna. Pelaku biasa membeli jelantah atau minyak goreng bekas pakai dari restoran-restoran besar. Tak hanya itu, pelaku juga biasa mencari bahan dasar minyak curah ini dari selokan atau tempat pembuangan air. Tak butuh waktu lama untuk membuat minyak sayur curah rekondisi ini. Minyak bekas yang sudah tak layak guna atau jelantah hanya dicampur dengan nasi atau nasi aking. Untuk membuat minyak kembali jernih, pelaku menambahkan tawas ataupun dengan pemutih pakaian. Perbandingannya 25 kilo sama bernasi, nasi 4 liter. Jadi berasnya yang harga murah, Pak, yang 2.000 perak per liternya. Dijernihkan, jadi jernih dalam 24 jam. Jadi normal lagi. Bening nggak terlalu bening, jadi agak kekuning-kuningan. Kuningnya kan murni sekali. Itu agak ke ini lah dikit, agak kecoklat-coklatan. Tapi hampir sama persis. Setelah 24 jam proses penjernihan, minyak sayur curah rekondisi ini siap jual. Pelaku tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan produk haram ini karena banyaknya permintaan. Keberadaan pedagang makanan kaki lima yang menjamur di banyak tempat membuat para pelaku tak sulit mendapat langganan. Kalau begini kan kita udah ada targetnya, Pak. Jadi istilah kasarnya udah ada peminat, pemesan. Kayak biasanya tuang tahu, goreng-gorengan, pecel lele, itu kita udah kirim. Paling dia satu hari ada segrigen, 2 grigen. Ya kadang-kadang ada datang ke rumah, kadang-kadang saya model keliling. Jadi untuk orang tertentu aja, Pak. Istilahnya kayak pelangganan. Minyak goreng rekondisi ini tentu saja dijual lebih murah dibandingkan minyak goreng biasa atau kemasan. Harga yang lebih rendah inilah yang menjadi salah satu daya tarik bagi para pedagang untuk berlangganan. Dalam satu jerigen berisi 18 liter, minyak sayur curah rekondisi dijual dengan harga Rp150.000. Dari harga itu, pelaku bisa mengantongi keuntungan sekitar Rp60.000. Dalam sehari, pelaku bahkan bisa menjual hingga 10 jerigen. Kalau untuk murni, kita kan harga murni Rp280.000 per jerigen, 280. Kalau kita beli kan Rp90.000. Kalau untuk memeras kan kita nggak bayar, nggak beli.
ambil sendiri, kita olah lagi kan. Hasilnya kalau beli 90 sama dicampur yang itu, yang nggak beli kan, dicampur kita jual 150.000 per brigade. Keuntungan yang menjanjikan inilah yang lagi-lagi menjadi alasan para pelaku mengorbankan hak-hak konsumen. Demi keuntungan ini, para pelaku harus menggadaikan kesehatan para konsumen yang membeli makanan dari para pedagang yang menggunakan minyak rekondisi. Antara dua tenaga Pak, ini keuntungannya agak lumayan. Kedua, ya karena sekarang kebutuhan ekonomi terlalu besar, jadi kalau untuk ini kan lumayan hasilnya Pak. Penggunaan jelantah atau minyak yang sudah berulang kali digunakan untuk memasak bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Makanan apapun, jika digoreng dengan minyak ini, maka akan menyebabkan adanya kolesterol jahat. Tapi kalau misalkan dia dipakai berulang, kemudian hampir semua makanan kita makan digoreng dengan minyak yang tadi dipakai berulang-ulang, kandungan lemak transnya akan meningkat. Nah, efeknya apa terhadap kesehatan? Lemak trans ini akan menyebabkan LDL, kolesterol jahat kita, meningkat, sementara HDL yang dikatakan kolesterol baik itu akan dia turunkan. Minyak goreng curah rekondisi ini tak hanya menggunakan jelantah atau minyak bekas sebagai bahannya, namun masih ditambah dengan pemutih. Selain tak layak konsumsi, berbagai penyakit yang ditimbulkan dari pengkonsumsian bahan tersebut siap mengancam. Biasanya kalau misalnya bahan-bahan kimia yang tidak dianjurkan kita konsumsi, efeknya biasanya bersifat karsinogenik yang menyebabkan memicu terjadinya kanker atau perubahan-perubahan dalam tubuh kita. Praktik curang ini bukanlah hal baru yang terjadi di berbagai kawasan, terutama di kawasan ibu kota. Tak hanya dalam minyak goreng, praktik curang dengan merekondisi bahan makanan kerap dilakukan para pedagang. Dari tahun ke tahun, praktik nakal ini justru semakin mengerikan dan seakan tak bisa dihentikan. Minimnya hukuman yang diberikan dinilai tak memberikan efek jera bagi para pedagang. Padahal, sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan pengawasan dan menindak tegas para oknum pedagang nakal ini. Jadi kalau sekedar himbauan, kita mengharapkan masyarakat berpartisipasi aktif, itu tidak akan mempan. Yang kita harapkan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan, itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah itu harus turun tangan langsung. Jadi yang kita harapkan itu ada pengawasan secara intensif, baik dari hulu, di mana mereka mengambil minyak itu, berarti ini pengolahan limbahnya kan, limbah minyak dari resto-resto, sampai ke hilirnya, kemana mereka jualan gitu. Di samping bau yang tak biasa, minyak goreng atau minyak sayur rekondisi jika digunakan untuk menggoreng, warnanya akan cepat berubah menjadi keruh. Ciri ini bisa diperhatikan konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli dan memilih berbagai makanan. Tak hanya pedagang kaki lima di pinggir jalan, namun di berbagai tempat di berbagai kawasan. Jangan sampai tergiur dengan makanan yang terlihat lezat namun akan membahayakan kesehatan. Hati-hati sebelum membeli. Tim Liputan Trans 7.